Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali mentoring BPI pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat umur, ya, nikmat usia yang Allah berikan kepada kita. Ya, karena ya kita baru-baru saja menerima kabar duka dari salah seorang guru kita di SIT Nurul Fikri, yaitu Ustazah Inaya, dan pagi ini kita mendengar kabar duka lagi dari istrinya, yang meninggal dunia itu istrinya Ustadz Nur Amin. Pernah menjadi kepala sekolah di SDIT dan SMPIT Nurul Fikri. Ya, kita bersyukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan ini. Maka bagaimana cara kita bersyukur? Ya, tentu saja dengan menggunakan usia kita, menggunakan umur kita ini, ya, yang Allah berikan kesempatan kepada kita ini dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Ya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku, melainkan beribadah kepadaku." Jadi, tujuan penciptaan manusia ya dan jin tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai persepsi kita, ya, pemahaman kita tentang ibadah itu sempit, ya. Jangan sampai kita menganggap ibadah itu hanya sholat saja, hanya berdoa saja, hanya puasa saja, hanya berzikir saja. Ya, tidak, ya, ibadah itu maknanya luas, ya. Apapun yang kita lakukan, ya, aktivitas apapun yang kita lakukan, ketika dimulai dengan basmalah, ya, kita niatkan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka itu terhitung sebagai ibadah. Ya, kita ikut pembelajaran, menuntut ilmu, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin disuruh sama orang tua ya, pergi beli pulsa, pergi ke Indomaret, ya, niatkan karena Allah, maka itu juga termasuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun yang kita lakukan gitu, ya. Aktivitas apapun yang kita lakukan. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita kirimkan kepada kedua hasanah kita, Rasul yang sama kita cintai, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah, ya. Murabbi terbaik, ya. Teladan terbaik kita yang, ya, Rasulullah dalam masa-masa dakwahnya itu, ya, beliau bukan membangun sekolah, bukan membangun gedung yang tinggi, bukan membangun menara yang tinggi, bukan membangun negara. Bukan itu yang dibangun Rasulullah. Yang dibangun Rasulullah adalah manusianya. SDM-nya, sumber daya manusianya. Yang dibina oleh Rasulullah adalah kaum muslimin dan para sahabat. Ya, itulah makna pembangunan sesungguhnya, gitu. Ya. Termasuk kita mentoring hari ini, ya, ini dalam rangka membangun kualitas sumber daya manusia. Ya, melalui mentoring ini kita diingatkan kembali tentang ilmu-ilmu agama, gitu, yang menjadi dasar kita, gitu.
Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini materi kita adalah kalau di modul kalian itu baik, sebelum lanjut saya ini dulu, tolong kameranya on semuanya. Fajar sama Fuad, tolong Fuad, kok di tempat yang gelap gitu. Coba cari tempat yang terang, Fuad. Ya, supaya jelas wajah tak, Fuad. Oke, syukur. Ya, baik. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada kesempatan hari ini adalah, kalau di modulnya itu judulnya The Best 10 ya. Ya, bukan Ben 10 ya, Dimas ya, tapi The Best 10. Ya. Ya, siapa itu The Best 10? Siapa itu 10? Ya, 10 terbaik. Ya, tentu saja 10 sahabat terbaik itu adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabatnya Rasulullah, 10 sahabat yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, siapa saja dia? Ya, Anda sekalian bisa lihat di background saya. Itu adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, ya, jika kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka teladanilah Rasulullah dan para sahabat. Ya, tujuannya adalah ya kita bisa mengetahui 10 sahabat yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan yang kedua, Ustaz, ya, siapa itu? Hasan? Hasan. Iya, gimana Hasan? Kedip-kedip di layar tak? Kedip-kedip di layar tak? Berkedip-kedip. Kalau suara lancar? Ya, ya lancar aja. Ah ya, fokus pada suara saja ya. Sepertinya ini lagi proses pengisian kuota di sekolah. Jadi jadi jaringannya agak lambat ya. Bersabar dulu, ini sedang pengisian ya. Iya, baik. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 sahabat ya. 10 sahabat yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, setelah kita mengetahui 10 sahabat itu, kita dapat terinspirasi ya dari sosok serta kisah 10 sahabat yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Quran surah At-Taubah ayat 100 ya, yang artinya dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan yang agung. Di ayat lain, ya di ayat yang sudah kita hafal ya, surah yang sudah kita hafal, ya surah Al-Bayyinah, Allah berfirman, Jaza'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Balasan di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden. Apa itu surga Aden? Surga Aden itu yang di bawahnya mengalir sungai. Ya, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho terhadap mereka. Dzalika liman khasyya rabbah. Ya, itulah balasan bagi mereka yang takut kepada Tuhannya. Ya, orang-orang yang dimaksud ini yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu asratul kiram ya. 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, asratul kiram.
Yang pertama tentu saja ya Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Abu Bakar Asy-Siddiq. Beliau adalah khalifah pertama sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga julukan beliau adalah Khalifatu Rasulillah. Ya. Khalifah pengganti Rasulullah, wakilnya Rasulullah. Khalifatu Rasulillah, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar merupakan lelaki yang pertama masuk Islam. Ya, di luar lingkungan keluarganya Rasulullah. Ya, Abu Bakar adalah orang yang pertama masuk Islam di luar lingkungan keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengorbanan dan kebaikan beliau tercatat dalam sejarah, bahkan juga di dalam Al-Quran. Ya, Allah berfirman di surah At-Taubah ayat 40, Allah menyebutkan ya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, meskipun ya tidak disebutkan namanya, tetapi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ya, di surah At-Taubah ayat 40 Allah berfirman yang artinya jikalau tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin mengeluarkannya dari Mekah, sedangkan dia salah seorang dari dua orang. Ya, ketika keduanya berada dalam gua. Ya, yang dimaksud itu adalah Abu Bakar. Yang dimaksud oleh ayat itu adalah Abu Bakar. Ini sahabat yang utama. Ya. Ya, Abu Bakar ini ya orang yang kemudian apa ya? Kalau saya pernah baca bukunya Salim Afillah, ya beliau ini perawakan badannya itu apa? Kecil ya, kecil badannya Abu Bakar. Ya. Kemudian ya kemudian Abu Bakar ini adalah orang yang ketika memimpin sholat dan membaca satu ayat Al-Quran, maka dia akan menangis. Ya, saking Abu Bakar ini menghayati bacaan Al-Qurannya. Ya, ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian sahabat yang kedua adalah sahabat Rasul yang kedua yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kalian catat ya. Sahabat yang pertama adalah Abu Bakar. Sahabat yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah khalifah kedua sesudah Abu Bakar, ya. Dan termasuk salah seorang yang sangat dikasihi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Ya. Umar bin Khattab adalah khalifah pertama yang digelari Amirul Mukminin. Ya. Jadi Amirul Mukminin itu pemimpin orang-orang yang beriman itu ya pertama kali ya dipakai itu oleh Umar bin Khattab. Ya. Ada hadisnya ya, hadis Arba'in yang kalian hafal ya, An Amirul Mukminin Abi Hafsin. Ya, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin, dia nama anaknya Umar Hafsah. Sehingga disebut Abi Hafsin, Umar bin Khattab. Ya, sebelum memeluk Islam, beliau merupakan musuh yang ditakuti oleh kaum muslimin. Ya. Karena ketegasannya, ya. Karena fisiknya juga secara fisik besar ya. Ya, kalau kita baca sirah, Umar itu kalau naik kuda, ya kakinya itu menyentuh tanah. Ya, bukan kuda Indonesia ya, kuda Arab gitu. Ya, Umar itu naik kuda kakinya menyentuh tanah ya. Karena badan beliau yang sangat besar. Ya. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun semenjak ia bersyahadat di hadapan Rasul, ya. Ya, tahun ke-6 sesudah Muhammad diangkat sebagai nabi, ia menjadi salah satu benteng Islam yang mampu menyurutkan perlawanan kaum Quraisy terhadap diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Inilah Umar bin Khattab. Ya. Umar ini ya selain dikenal dia suka bergulat, ya. Ya, jadi Umar ini adalah orang yang suka bergulat.
Pada saat itu di Arab, ya, di Arab itu pakai tidak sama seperti di Persia, tidak sama seperti di Romawi. Kalau di Persia dan Romawi itu dia punya sistem ketatanegaraan yang baik, dia punya tentara. Ya di Arab itu hanya sistem klan, ya, sistem suku-suku. Tidak ada satu kesatuan negara. Sehingga pemerintahannya itu, ya, sistem pemerintahannya itu belum ada di Makkah pada saat itu, ya, di tanah Arab. Ya, sehingga tidak ada tentara, tidak ada tentara yang akan melindungi tanah Arab, bahkan tidak ada tentara yang melindungi Ka'bah. Makanya ada peristiwa Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Karena tidak ada tentara yang melindungi Ka'bah. Ya. Karena tidak ada tentara, maka lelaki-lelaki muda di Arab pada saat itu, ya, berusaha melatih kemampuan bertarungnya, yaitu dengan bergulat. Nah, Umar adalah salah satu jawara gulat di tanah Arab pada saat itu. Selain dikenal sebagai orang yang kuat secara fisik, ya, suka bergulat gitu, ya, Umar adalah orang yang cerdas, ya. Umar adalah orang yang cerdas, ya. Ya, kalau Abu Bakar itu dia meriwayatkan 142 hadis, ya, Umar lebih banyak lagi, ribuan mungkin, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Umar karena kecerdasan intelektualnya gitu. Ya. Karena kemampuan literasinya. Itu mengapa, ya, antum di Nurul Fikri ini diajari menulis gitu, mau ditingkatkan kemampuan literasinya. Karena begitulah Rasulullah dan para sahabat, ya, kemampuan literasi mereka luar biasa gitu. Ya, bahkan Umar lah yang pertama mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk membentuk tim literasi, ya, di mana anggotanya adalah para penghafal Al-Quran, untuk mengumpulkan Al-Quran yang saat itu masih ditulis di batu, masih ditulis di perkamen, masih ditulis di kayu, masih terpisah-pisah, ya, masih ada di dalam kepala, dalam hafalan gitu. Ya, Umar lah yang mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membuat tim literasi yang menyatukan Al-Quran menjadi satu mushaf. Ya, ini Umar. Kemudian khalifah yang ketiga adalah, ya, sahabat yang selanjutnya adalah ada Utsman bin Affan. Ya, khalifah ketiga ini, ya, ia dipilih sesudah wafatnya Umar. Ya, ia dipilih dengan musyawarah. Ya, Utsman bin Affan ini salah satu orang kaya. Ya, jadi jangan bilang Islam itu tidak mengajari kita untuk berwirausaha, untuk menjadi kaya. Ya, kaya harta gitu. Karena, ya, harta yang banyak itu akan produktif di tangan orang-orang yang soleh, di tangan orang-orang yang baik gitu. Utsman bin Affan adalah salah satu orang kaya gitu di tanah Arab pada saat itu. Ya, tetapi, ya, dia adalah orang kaya yang dermawan, ya. Banyak kemudian kontribusinya, ya, pendanaannya, ya. Ya. Perang-perang yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu, ya, ente kira perang itu tidak butuh dana gitu? Tidak. Orang demo saja butuh dana gitu, dana konsumsi dan lain-lain gitu. Dana makan sesudah demo gitu, ya. Ada gitu. Apalagi perang gitu. Itu butuh dana. Ya, dan beberapa sahabat Rasulullah yang kaya lah yang kemudian menyuplai itu gitu, menyuplai dana. Ya. Di zaman Khalifah Utsman ini kemudian tim literasi yang diusulkan oleh Umar tadi berhasil menyelesaikan tugasnya. Sehingga kita bisa dengar, ya, ada istilah mushaf Utsmani, bahwa penyusunan Al-Quran itu menjadi satu mushaf itu selesai di masa Utsman bin Affan. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitulah Utsman bin Affan, ya. Karakteristik yang lainnya, ya, kalau Abu Bakar itu lembut,
Umar itu tegas, maka Utsman karakter khasnya adalah pemalu. Ya. Kemudian sahabat selanjutnya yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Merupakan khalifah keempat, beliau terkenal dengan siasat perang dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Dan Ali bin Abi Thalib ini adalah sahabat yang masuk Islam sejak dari umur 12 tahun. Nah, ini luar biasa. Ya, pemuda pemberani, kemudian sudah Islam sejak dari usia 12 tahun. Ya, Ali bin Abi Thalib juga orang yang cerdas, ya, orang yang pintar, kemampuan literasinya juga baik. Ya, dan dia terkenal dengan keberaniannya dalam berperang. Ya. Keberaniannya dalam berperang. Beliau sudah mengikuti Rasulullah SAW sejak kecil dan hidup bersama beliau sampai Rasul diangkat menjadi nabi hingga wafatnya. Ya, dialah pemuda pemberani Ali bin Abi Thalib. Ya, karakter khasnya adalah cerdas dan pemberani. Kemudian ada Talhah bin Ubaidillah, ya. Ia masuk Islam karena diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, selalu aktif di setiap peperangan. Namun tidak hadir pada saat perang Badar, ya. Di dalam perang Uhud, beliaulah yang menjadi tameng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bahkan orang-orang Majusi, orang-orang Persia, ya, orang-orang Majusi atau Persia menyebut para sahabat yang menjadi tameng Rasulullah SAW ini di dalam kitab mereka gitu. Ya, orang Persia menyebutnya sang perisai manusia. Yang dimaksud adalah Talha bin Ubaidillah dan beberapa sahabat yang melindungi Rasulullah SAW dengan badannya. Ya, ketika anak panah menghujani Rasulullah SAW, ketika tombak, ya, lesakan tombak dan sabetan pedang mengincar Rasulullah, Talha adalah salah satu sahabat yang melindungi dengan badannya. Nah, ini luar biasa. Ya, sehingga ya Rasul menjuluki Talha ini sebagai, ya, sang syahid yang masih berdiri di muka bumi. Inilah Talha bin Ubaidillah. Ada Zubair bin Awam. Ya, orang yang keenam adalah Zubair bin Awam. Ia memeluk Islam juga direkrut oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian orang yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Kalau Hamzah bin Abdul Muthalib dijuluki singa padang pasir, ya. Kalau Umar bin Khattab dijuluki singa Allah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini dijuluki singa yang menyembunyikan kukunya. Ya, ini dia kalau secara kekerabatan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia masuk Islam sejak usia 17 tahun, mengikuti seluruh peperangan. Sa'ad bin Abi Waqqas juga terkenal dengan penaklukannya terhadap Persia, ya. Ya, kota di Persia yang pertama kali direbut oleh kaum muslimin itu di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Saat itu kaum muslimin sempat kaget dengan kehadiran gajah, ya. Selama ini mereka hanya mendengar cerita orang-orang tua mereka bahwa ada pasukan gajah yang menyerbu Ka'bah. Ya, saat bertarung di Persia mereka benar-benar berhadapan dengan pasukan gajah, ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah komandannya. Ada Sa'id bin Zaid. Ya, sudah Islam sejak kecilnya, mengikuti semua peperangan kecuali perang Badar. Ya. Beliau bersama Talha bin Ubaidillah pernah diperintahkan Rasul untuk memata-matai gerakan musuh Quraisy. Nah, ini hebatnya sahabat Rasul, ya. Mereka sangat taat kepada perintah Rasulullah SAW. Ya, kalau mereka mau bunuh itu tokoh-tokoh Quraisy, sudah mereka bunuh. Tetapi apa perintah Rasulullah? Mata-matai saja, gitu.
Ya. Mereka sangat dekat dengan Abu Jahal. Mereka sangat dekat dengan Abu Sufyan, ya. Kalau mereka lesakkan saja anak panah, maka mati itu musuhnya Allah. Tetapi apa yang diperintahkan Rasulullah? Memata-matai saja. Ya mereka memata-matai gitu. Salah satunya adalah Sa'id bin Zaid. Ya. Ada Abdurrahman bin Auf. Nah ini juga sahabat Rasulullah yang terkenal sebagai pengusaha. Ya. Kalau bedanya sama Utsman, ya kalau Utsman bin Affan melanjutkan usaha keluarganya, Abdurrahman bin Auf ini memang memulai dari nol. Ya, kalau mau lihat pengusaha yang murni memulai dari nol, dia adalah ya sahabat Abdurrahman bin Auf yang hijrah ke Madinah tanpa membawa satu harta pun kecuali baju yang ada di badannya. Ya. Ketika kaum Ansar menawari kepada Abdurrahman bin Auf karena ditahu dia adalah seorang yang pandai berdagang, pandai berbisnis. Silakan kelola tokoku ya, silakan ambil rumahku. Abdurrahman bin Auf bilang, tidak. Tunjukkan saja saya mana pasar. Nah ini ya, ini pelajaran berharga, prinsip bisnis kita ya. Ya, jangan cari dana dulu gitu. Ya. Jangan cari konsumen dulu, yang dicari pasar dulu gitu. Nah ini salah satu prinsip berbisnis dalam agama kita gitu. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang ke-10 adalah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Ya, ia masuk Islam bersama Utsman bin Ma'sun, turut berhijrah ke Habasyah pada periode kedua dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Ubaidah Ibnu Jarrah inilah yang kemudian ya meninggal karena penyakit pes atau wabah. Ya, dia sangat menaati apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jika di suatu negeri ada wabah, ya, maka janganlah kamu memasuki negeri tersebut. Dan apabila kamu berada di negeri yang terkena wabah, jangan kamu keluar daripadanya. Itulah yang dilakukan oleh Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu 10 sahabat yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada kesempatan hari ini kita sudah masuk hadis keberapa? Ada yang masih ingat? Kita sudah setoran hadis yang keberapa?